Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Startup Bima ingin mempresentasikan progres kami yaitu analisis sprint, capabilities, dan core competencies dari perusahaan kami. Sebelumnya perkenalkan eh, anggota kelompok kami. Ya, saya Ardi Firmansyah, NRP 12. Saya Lili Ramadhani, NRP 36. Saya Febriora, NRP 37. Saya Rama Wahyu, NRP 86. Saya Reza Safira, NRP 133. Berikut adalah outline dari apa saja yang akan kita sampaikan pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama profil perusahaan, analisis sprint, aset, capabilities, dan core kompetensi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan apa itu perusahaan Bima. Bima adalah suatu platform yang unik dan kreatif untuk membantu kesulitan para koki rumahan dalam mendapatkan bahan baku masakan dalam satu tempat serta panduan masaknya. Nah, bahan baku masakannya itu yang tersedia dijamin bersih dan higienis sehingga tidak perlu lagi repot untuk mencari lagi ke supermarket. Bima bisa didapatkan dengan mudah melalui Google Play Store dan App Store. Berikut adalah analisis sprint yang telah kami lakukan dengan aset seperti berikut, yaitu chef, resep, platform aplikasi, data pelanggan, server, customer service, dan kurir. Nah, berikut adalah penjelasan dari analisis sprint-nya. Chef termasuk valuable karena salah satu yang ditonjolkan oleh proses bisnis Bima adalah dengan adanya penyediaan resep dari chef tersebut. Rare karena hanya chef yang mampu memberikan konten untuk ditaruh di platform Bima. Chef juga termasuk imitability karena chef yang bekerja sama dengan Bima harus kompeten dan benar-benar ahli di bidangnya. Chef juga termasuk non-substitusi karena chef tidak dapat digantikan perannya. Yang kedua yaitu resep. Resep termasuk valuable karena resep yang disajikan oleh Bima adalah salah satu kompetensi yang ditonjolkan oleh platform Bima. Resep juga rare karena resep yang dibuat oleh chef secara langsung dan tidak dapat diambil dari sumber lainnya. Resep juga termasuk imitability karena resep yang disajikan oleh Bima berasal dari chef dan memiliki hak cipta yang membuat dan tidak dapat diambil oleh platform manapun. Serta non-substitusi karena resep yang disediakan di platform Bima tidak dapat digantikan oleh resep lainnya. Selanjutnya yaitu platform aplikasi. Valuable ya, karena core kompetensi dari Bima adalah menyediakan platform aplikasi. Kemudian rare iya, karena platform aplikasi Bima memiliki value pembeda dari kompetitor Bima. Imitability iya, karena aplikasi Bima tidak bisa ditiru oleh pesaing bisnis manapun. Non-substitusi iya, karena platform Bima tidak bisa digantikan dengan platform lain untuk pelanggan Bima. Next. Selanjutnya data pelanggan. Data pelanggan valuable iya, karena data pelanggan merupakan nilai yang vital bagi Bima untuk menjalin hubungan dengan pelanggan Bima. Rare iya, karena setiap data pelanggan merupakan data unik dan sangat penting bagi perusahaan. Imitability iya, karena data pelanggan tidak bisa ditiru dan juga salah satu data private bagi Bima. Non-substitusi iya, karena data pelanggan sumber daya aset yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Next. Selanjutnya server. Server valuable iya, karena server berguna untuk menunjang fungsi-fungsi program aplikasi Bima. Rare iya, karena server untuk platform aplikasi Bima hanya dimiliki oleh Bima itu sendiri. Kemudian server juga termasuk imitability, karena server Bima tidak dapat ditiru oleh kompetitor Bima. Non-substitusi iya, karena server Bima tidak dapat digantikan oleh server lainnya. Next. Selanjutnya customer service. Valuable iya, karena customer service bisa menjadi salah satu tools untuk menjalin hubungan baik dengan pelanggan Bima. Rare iya, karena customer service Bima memiliki value yang berbeda dengan customer service bisnis lainnya. Imitability tidak, karena customer service dapat ditiru oleh perusahaan yang lain. Non-substitusi iya, karena customer service dari Bima untuk pelanggan Bima tidak dapat diganti dengan customer service lainnya. Next. Kurir.
Kurir valuable karena kurir membantu proses bisnis Bima dalam pengiriman belanjaan ke customer. Rare tidak, karena kurir banyak dipakai seperti kurir barang di layanan antarjemput barang lainnya. Kemudian tidak imitability karena kurir pada Bima dapat ditiru oleh siapapun. Non-substitusi tidak, karena kurir pada Bima dapat digantikan oleh pihak ketiga. Next. Selanjutnya, competitive advantage. Berdasarkan analisis Virin yang sudah kami lakukan, dapat dilihat bahwa aset dari Bima terdapat 5 yang dikelompokkan berdasarkan competitive advantage dari Bima yang menjadi keunggulan bersaing. Antara lain ada Chef, resep, platform aplikasi, data pelanggan, dan juga server. Selanjutnya adalah capabilities dari aset Bima. Yang pertama ada Chef. Jadi yang capability-nya Bima mampu bekerja sama dengan chef untuk membuat konten resep masakan di platform Bima. Yang kedua, asetnya adalah resep. Capability-nya Bima mampu menyediakan konten resep yang berkualitas untuk pengguna platform. Produk dari kedua aset ini adalah konten resep makanan. Aset yang ketiga yaitu platform aplikasi. Capabilities-nya yang pertama, Bima mampu menyediakan platform aplikasi untuk penghubung antara market dan pelanggan. Yang kedua, mampu menyediakan fitur yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan seperti menyediakan resep. Dan yang ketiga, mampu mengintegrasikan kebutuhan pelanggan dan juga market. Produk dari aset ketiga ini adalah platform aplikasi Bima. Untuk aset yang keempat yaitu data pelanggan. Bima mampu mengelola data pelanggan untuk menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Produknya berupa loyalty point, dan yang terakhir adalah server. Capability-nya yaitu Bima mampu menggunakan server untuk menyediakan fungsionalitas dari program aplikasi. Produk dari aset yang kelima ini adalah server platform aplikasi Bima. Lanjut. Jadi core competence dari Bima ini sendiri yaitu platform aplikasi yang mengintegrasikan penyediaan resep dan bahan makanan. Selanjutnya adalah perusahaan existing. Jadi kami mengambil profil perusahaan dari Happy Fresh, yaitu sebuah perusahaan yang menyediakan kebutuhan belanja sehari-hari hanya lewat aplikasi yang tersedia di Android dan iOS. Aplikasi ini ditujukan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk berbelanja dengan menghadirkan puluhan ribu produk. Barang yang dibeli dapat diantarkan dalam waktu 1 jam atau beberapa hari ke depan sesuai dengan permintaan pelanggan. Lanjut. Jadi kami melakukan analisis Virin untuk Happy Fresh ini. Lanjut. Nah, untuk yang aset pertama yaitu platform aplikasi, valuable iya karena keunggulan Happy Fresh adalah platform aplikasinya. Yang kedua rare iya karena platform aplikasi Happy Fresh memiliki keunikan daripada platform kompetitor Happy Fresh lainnya. Yang ketiga imitability iya karena platform Happy Fresh tidak bisa ditirukan oleh kompetitornya, mulai dari proses bisnis hingga flow aplikasi. Dan yang terakhir non substitusi iya karena platform Happy Fresh tidak dapat digantikan bagi pelanggan Happy Fresh. Selanjutnya server. Di sini termasuk valuable karena server berguna untuk menunjang fungsi program dari Happy Fresh. Kemudian rare, ya karena server Happy Fresh memiliki keunikan yang menjadi pembeda dengan kompetitor yang lain. Kemudian imitability, ya karena server Happy Fresh tidak dapat ditiru oleh kompetitor Happy Fresh. Kemudian non substitusi, ya karena server Happy Fresh tidak dapat digantikan oleh server yang lain. Next. Loyalty point. Termasuk valuable ya karena loyalty point berharga untuk mempertahankan pelanggan dari Happy Fresh. Kemudian rare ya karena loyalty point Happy Fresh memiliki keunikan dibanding dengan kompetitor yang lain. Imitability ya karena loyalty point Happy Fresh tidak dapat ditiru oleh kompetitor Happy Fresh. Kemudian non substitusi ya karena loyalty point Happy Fresh tidak dapat digantikan oleh komputer Happy Fresh atau aset lain. Next. Mitra Happy Fresh yang tersebar di berbagai lokasi strategis. Termasuk valuable karena mitra Happy Fresh membantu proses bisnis dari Happy Fresh. Kemudian termasuk rare juga karena mitra Happy Fresh memiliki keunikan tersendiri bagi pelanggan Happy Fresh. Imitability ya, karena mitra Happy Fresh tidak dapat ditiru oleh siapapun. Kemudian non-substitusi ya, mohon maaf tidak, karena mitra dapat digantikan sewaktu-waktu oleh pihak ketiga yang lain. Next. Data pelanggan.
termasuk valuable karena data pelanggan sendiri dapat memberikan nilai perusahaan dalam meningkatkan proses atau profit penjualan dan menjalin hubungan dengan pelanggan. Termasuk rare karena dapat data pelanggan berbeda-beda dan menghasilkan keunikan tersendiri dari setiap customer-nya. Imitability ya, karena data pelanggan tidak bisa ditiru dan termasuk data yang privat. Kemudian non-substitusi ya, karena data pelanggan merupakan sumber daya aset yang dapat ditergantikan oleh siapapun. Next, personal shopper yang dikelola sendiri oleh Happy Fresh. Valuable iya, karena personal shopper pada Happy Fresh membantu customer untuk memiliki belanjaan yang berkualitas sehingga dapat memberikan nilai perusahaan dalam meningkatkan profit dalam penjualan. Rare iya, karena personal shopper pada Happy Fresh sendiri memiliki keunikan dibanding dengan customer atau perusahaan yang lain dan termasuk diseleksi dan dilatih khusus. Imitability tidak, karena personal shopper dapat digunakan atau ditiru oleh perusahaan yang lain juga. Non-substitusi ya, karena personal shopper memiliki peran yang sangat penting dan tidak dapat digantikan oleh aset yang lain. Selanjutnya ada rider yang dikelola langsung dari Happy Fresh, termasuk valuable karena rider membantu proses bisnis Happy Fresh dalam pengiriman belanjaan ke customer. Tidak rare karena rider banyak dipakai seperti kurir barang di layanan antar jemput barang lainnya. Tidak imitability juga karena rider pada Happy Fresh dapat ditiru oleh siapapun. Tidak non-substitusi karena rider pada Happy Fresh dapat digantikan oleh Grab apabila rider dari perusahaan Happy Fresh lagi penuh. Next. Selanjutnya ada customer service, termasuk valuable karena customer service bisa menjadi salah satu tools untuk menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Tidak rare karena customer service bisa dibuat di mana saja. Tidak imitability juga karena customer service dapat ditiru oleh perusahaan lainnya. Dan termasuk non-substitusi karena customer service dari Happy Fresh untuk pelanggan Happy Fresh tidak dapat diganti dengan customer service lainnya. Kemudian setelah melakukan analisis Friend, kemudian dikelompokkan lagi menjadi competitive advantage dari Happy Fresh yang menjadi keunggulan bersaing. Dan competitive advantage-nya terdapat ada 4, ada platform aplikasi, server, loyalty point, dan data pelanggan. Kemudian ini ada capabilities, di mana aset dari platform aplikasi, Happy Fresh mampu menyediakan platform aplikasi untuk mengantarkan kebutuhan belanja dari market untuk pelanggan, dan mampu mengintegrasikan kebutuhan pelanggan dan juga market, di mana produk yang dihasilkan platform aplikasi. Kemudian aset yang kedua yaitu server, di mana Happy Fresh mampu menyediakan server untuk mendukung fungsionalitas platform aplikasi. Produk yang dihasilkan server platform aplikasi Happy Fresh. Kemudian yang ketiga, loyalty point, dan capabilities-nya Happy Fresh mampu menjaga hubungan baik dengan pelanggan melalui loyalty point. Produk yang dihasilkan loyalty point. Kemudian aset yang keempat, data pelanggan, di mana Happy Fresh mampu mempertahankan pelanggan dengan menjaga hubungan baik. Produk yang dihasilkan loyalty point. Dari core competence-nya Happy Fresh, yaitu marketplace yang menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan dan bahan pokok lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.